tentang kitab apa namanya? Adab untuk orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Misalnya Ustaz Nafis ya kan? Sudah hafal 40 juz ya kan? Semua juz hafal dia. Nah. Juz apel ya kan? Juz pinang muda ya kan? Juz gali-gali ya kan? Baik, kita lanjut awal saja langsung di al-babul awal ya. Al-babul awal itu fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Imam Nawawi ini dia ada syekh ya, syekh al-imam al-alim az-zahid, karena orang zuhud beliau ini. Al-dhabit, dhabit itu kalau kita hafal sesuatu, misalnya Ustaz Nafis ya kan, hafal surah An-Nas dengan surah Ali Imran ayat 40. Hafal tak? 40 tak? Ya kan? Kalau dhabit itu begitu disuruh langsung dibaca. Tak pakai pikiran ya, tak berotak bisa bacanya gitu. Tak pakai otak gitu. Itu dhabit. Sama seperti kita baca An-Nas. Sambil tidur pun hafal kita gitu kan. Itu dhabit. Tapi kalau dia masih berpikir dulu, mau jadi imam masih meraba dulu kan sebelum sholat, itu belum dhabit. Nah, gitu. Nah, itu dia. Jadi Nakis bukan nafis. nakis. Nah, gitu. Jadi al-dhabit memang hafalannya kuat gitu kan. Al-mutqin ya, sama juga kuat ya, cerdas. Al-muhaqqiq, ini peneliti. Abu Zakaria. Dia tidak punya anak tapi punya kunyah Abu Zakaria. Jadi anak kecil itu boleh kita kasih kunyah. Nah, misalnya dia masih kecil kan. Abu apa namanya? Abu Anas. Supaya harapannya kalau dia besar punya anak. Namanya Anas, gitu kan? Abu Malik misalnya kan. Asal jangan Abu Dapur aja kan. Abu Habib, apa? Abu Hafizah, ya kan? Nah, ini Imam Nawawi ya. Jadi fi atrafin, pada puncak, berbagai puncak dari fadilati tilawatil Quran, keutamaan tilawah. Nah, tilawah ini membacanya betul, ada penghayatan dan punya tujuan ketika dibaca. Fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, dan menghafalnya. Itu fadilah yang pertama didapati di surah Fatir ya. Ayat 29 sampai 30. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? 28. Nah. From until 28 to 30, kan itu kan? Nah, ya. Apa dalilnya? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah. Wa aqamus salah, mereka yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang menginfakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah. Nah, di sini didahulukan sirran, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Artinya kalau boleh kita banding-bandingkan, berimpak itu lebih bagus sembunyi-sembunyi. Namun kadang-kadang terang-terangan juga bagus. Nah, tapi didahulukan sembunyi-sembunyi. Nah, gitu. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Apa? Tidak akan, lan tabur di catatan kaki itu lan tahlik wa tafsud. Tidak akan binasa dan tidak akan rusak. Apa namanya? Yang Allah janjikan kepada mereka, liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka untuk mereka.
wa yazidahum min fadli, supaya Allah menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Syakur itu artinya yang Maha mensyukuri. Tapi cara menggambarkan Allah itu Maha mensyukuri. Nah, adat. Gampang tadi ya. Allah itu akan selalu menerima amalan hamba, asalkan dia tidak punya niat untuk bermain-main dalam ibadah. Tadi ya. Itu Maha Syakur namanya. Wa rawaina an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Makanya orang kalau dia bisa ngajar Quran itu aman kan, kita kuliah aman ya kan, tinggal gratis, makan gratis ya kan, dikasih pula tiap bulan lagi kan, itu aman. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran, wa huwa mahirun bih, dia lancar, mahir membaca Quran, maka ma'as safaratil kiramil bararah, nanti kedudukannya bersama dengan as-safaratil kiram. Safarah, as-safarah itu al-malaikatul katabah ya. Malaikat-malaikat yang menulis ya kan. Al-malaikatul katabah yang menulis. Al-bararah itu jam'u barin wa huwal muti'. Jadi malaikat-malaikat yang mulia yang sifatnya itu mentaati semua perintah Allah. Namun walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran wa yatata'ta'u fihi, bacanya saja sudah terpatah-patah ya kan, wa yatata'ta'u fihi, berarti dia tuh membacanya terpatah-patah. Baca Al-Fatihah itu setengah hari baru selesai kan, gitu kan, berulang terus. Maka wa huwa alaihi syan, dia tuh susah membacanya. Lahu ajran, dapat 2 pahala. Jadi orang kalau nggak lancar baca Quran sedang belajar dapat 2 pahala. Pahala sabar dan pahala baca Quran. Nah gitu. Jadi Ustaz Nafis jangan dimarahi murid kalau tak bisa baca Quran. Dia 2 pahala dapat tetap. Nah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah. Perumpamaan orang yang membaca Quran, orang beriman, seperti buah utrujjah. Apa itu utrujjah? Utrujjah itu buah yang rihuha tayyibun, baunya elok. Wa ta'muha tayyibun, rasanya pun elok. Kalau kita mungkin sekarang limau manis ya kan, limau itu baunya sedap, rasanya pun lomak kan, sedap. Nah gitu. Jadi sudahlah baunya sedap, rasanya manis. Nah itu perumpamaan orang beriman yang baca Quran. Nah gitu. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang beriman yang tak baca Quran, mathalut tamrah, seperti buah kurma. La riha laha, tidak ada bau bagi kurma, wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Belum ada kurma tuh berbau wangi kan, itu kan buahnya. Nah, jadi perumpamaan orang beriman tak baca Quran tuh bentuknya kusam gitu kan, tapi hatinya bersinar. Nah, gitu. Gitu. Kalau orang yang rajin baca Quran, Allah munculkan nur dari hati itu ke fisik, ke diri mereka gitu. Sehingga ketika kita melihatnya, kita ingat kepada Allah gitu. Ada juga orang yang kalau kita lihat dia ingat utang kan, itu kan. Nah, itu. Kemudian wa matsalul munafiq, perumpamaan orang-orang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang baca, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Ah, munafik tapi rajin baca Quran. Ah, pula lagi kan. Munafik ahli Quran. Matsalur raihan, seperti apa raihan nih, bungaan ya kan? Raihanah. Kalau kita nih di sini banyak ada bunga melati ya kan? Ada bunga mawar kan gitu.
rihuha thayyib, baunya elok. Wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Gitu. Bunga kasturi kalau ada ya kan. Wa mathalul munafiq bunga raihana. Wa mathalul mu'min wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sudah munafik tak baca Quran. Lengkap sudah kan itu kan. Kama thalil hanzalah, seperti buah hanzalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tak ada bau, rasa pahit, luar dalam kusam. Gitu. Itu kan. Terakhir, Ani bin Umar bin Khattab an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah angkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok orang dan Allah rendahkan dengannya sebahagian yang lain. Jadi ini di antara hadis tentang punca daripada keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran Al-Karim. Satu lagi tadi biar pas ya. Dari Abi Umamah Al-Bahili, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran. Bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang menjadi sahabat Al-Quranul Karim. Jadi gambarannya itu difisikan ya, dia menjadi bentuk materi. Cuma tak tahu kita bagaimana dia bentuknya kan itu kan. Hanya Allah saja yang mengetahui. Baik, ini kira-kira pembahasan kita pada malam hari ini. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.